Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam hari ini alhamdulillah kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in yang biasanya kita adakan habis sholat asar, karena tadi ada acara, ada uzur, sehingga pengajian kitab Iddatun Nasyi'in diundur ke waktu habis sholat tarawih ini ya. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin, khususan jami'i masyayikh ma'had Lirboyo, khususan mu'allif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, dan segenap rakyat Indonesia. Semoga kita bisa melalui masa-masa darurat cobaan yang besar ini. Semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan penyakit virus corona di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adzal bab as-sa'adah. Bab ini menjelaskan tentang kebahagiaan. Ini bab yang sangat penting gitu ya. Kebahagiaan. Ma ikhtalafa, tidak terjadi perbedaan pendapat, an-nasu manusia, fi tafsiri amrin, di dalam menafsirkan sesuatu, ikhtilafahum, seperti perbedaan pendapatnya nas manusia, fi tafsiri sa'adati, dalam menafsirkan arti dari kebahagiaan. Jadi manusia itu tidak terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan, dalam mengartikan, dalam mengartikulasikan sesuatu seperti perbedaan pendapatnya manusia dalam menafsirkan dan mengartikan kebahagiaan. Artinya kebahagiaan itu tafsirnya, maknanya itu sangat banyak, sangat beragam, dan diperdebatkan oleh banyak pakar, oleh banyak ulama, oleh banyak filosof. Jadi semua masalah itu katanya tidak ada yang seperti masalah kebahagiaan. Artinya kebahagiaan ini diartikan dan ditafsirkan sangat banyak, sangat beragam gitu. Jika dibandingkan dengan persoalan yang lain gitu. Jadi persoalan yang lain tafsirnya itu masih kalah jauh jika dibandingkan dengan arti dari sebuah kebahagiaan gitu. Ya kalau kita membaca Ihya Ulumuddin, lalu kemudian kitab Adabud Dunya Waddin, kitab Mizanul Amal,
lalu kemudian kitab yang lainnya, itu banyak sekali para ulama membahas tentang kebahagiaan. Seperti Ibnu Meskaweh itu membahas tentang kebahagiaan juga di kitabnya, yaitu Tahdhibul Akhlaq gitu ya. Nah, zalika, adapun ma ikhtalafan nas, yaitu persoalan perbedaan penafsiran tentang makna dari sebuah kebahagiaan itu. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya as-sa'adah, kebahagiaan, minal asya'i, itu bagian dari sesuatu an-nisbiyati, yang bersifat nisbi, wal umuri, dan bagian dari perkara al-idhofiyati, yang kasuistik, yang yang kasuistik, kadang menjadi sesuatu yang personal gitu ya. Jadi kenapa tafsir makna dari satu kebahagiaan itu diperdebatkan dan maknanya itu cukup beragam, melampaui dari pengertian-pengertian persoalan yang lain gitu. Karena kebahagiaan ini adalah bagian dari sesuatu yang nisbi. Jadi sesuatu yang subjektif gitu. Sesuatu yang tidak bisa diobjektifikasikan, tidak bisa dihantam kromokan, tidak bisa digeneralisirkan gitu. Sifatnya nisbi, personal, kasuistik, dan terkadang saking nisbinya kebahagiaan itu satu masalah gitu ya. Satu masalah itu kadang menurut satu orang itu adalah kebahagiaan, tapi menurut orang yang lain itu adalah kesengsaraan gitu. Itu saking nisbinya, ya kan? Saking subjektifnya sebuah kebahagiaan gitu. Jadi jadi kebahagiaan itu nisbi gitu ya. Fahiyya, maka adapun as-sa'adah, ya kan, kebahagiaan, laisat, itu tidak ada, sa'adah itu minal khairi, bagian dari kebaikan, al-mujma' alaihi, yang telah disepakati. Wa innama hiya, akan tetapi sa'adah itu khairun, adalah kebaikan, bil idofati, dengan disandarkan, ila syaksin, kepada seseorang, ro'aha, yang seseorang itu meyakini, ya kan, ha terhadap sa'adah, kadzalika, sebagai khair, sebagai kebaikan. Nah, jadi kebahagiaan itu sesuatu yang nisbi, subjektif, kasuistik, personal, sehingga kebahagiaan itu bukanlah bagian dari kebaikan yang telah disepakati, yang telah dikonsensuskan oleh seluruh umat manusia. Akan tetapi yang namanya kebahagiaan itu adalah kebaikan yang ditendensikan kepada personalitas seseorang, yang seseorang itu meyakini bahwa kebahagiaan itu adalah kebaikan baginya. Atau kebaikan itu, atau sesuatu yang baik, bagus itu baginya adalah kebahagiaan. Nah, jadi tidak ada parameter, tidak ada kaedah, tidak ada teoritisasi yang mengobjektifikasikan satu teori kebahagiaan yang disepakati, yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Karena yang namanya kebahagiaan itu bagian dari kebaikan yang tidak disepakati. Kadang ada yang
bisa juga kebaikan itu sesuatu yang disepakati tapi untuk tidak disepakati. Yattafiqu alla yuttafaq alaih. Jadi kebahagiaan mungkin sepakat orang itu adalah kebaikan, gitu kan. Tapi bentuknya seperti apa, lalu kemudian apa yang dirasakan oleh seseorang itu yang menjadi berbeda. Kebahagiaan itu mungkin orang ingin berbahagia semuanya, tapi bentuk kebahagiaannya itu tidak ada kata sepakat gitu. Itu sangat personal dan sangat nisbi gitu. Waqad yastahsinu, terkadang menganggap bagus, menganggap baik gitu. Nah ini Zaidun, Pak Zaid, amron terhadap sesuatu, faya'idduhu, kemudian Zaid itu menganggap sesuatu itu sa'adatan, sebagai kebahagiaan. Wayahsabu, dan Pak Zaid itu berasumsi alwasila, terhadap orang yang bisa sampai, terhadap orang yang bisa meraih ilaihi, kepada sesuatu itu, sa'idan, sebagai orang yang berbahagia. Wayaro, nah sementara meyakini amrun Pak Umar, al-amro, terhadap sesuatu, nafsahu, yaitu sesuatu yang diyakini oleh Pak Zaid tadi itu, faya'idduhu, kemudian Pak Umar ini menganggap sesuatu itu syaqoan, sebagai celaka atau sengsara. Wayadunu, dan menduga, Pak Umar ini menduga al-aqifa, terhadap orang yang menetapi alaihi, atas sesuatu itu, al-amr itu, syaqiyan, sebagai orang yang celaka, sebagai orang yang nelangsa. Nah ini, jadi terkadang gitu ya, Pak Zaid menganggap sesuatu itu adalah kebahagiaan bagi Pak Zaid, dan berasumsi bahwa barang siapa yang bisa meraih sesuatu itu, maka orang itu adalah orang yang bahagia gitu. Tapi sebaliknya Pak Umar itu justru menganggap bahwa sesuatu itu bukanlah kebahagiaan, tapi kesengsaraan gitu, kenelangsaan, sehingga Pak Umar menyangka bahwa orang yang meraih atau menetapi pada sesuatu itu adalah orang yang sengsara gitu. Nah ini Pak Zaid dan Pak Umar ini memiliki asumsi yang berbeda tentang permasalahan atau persoalan yang satu gitu. Ya kan? Kalau menurut Pak Zaid bahwa sesuatu itu adalah kebahagiaan, ya kan? Sedangkan Pak Umar menganggap bahwa sesuatu itu adalah penderitaan gitu. Kebalikannya dari pandangannya Pak Zaid gitu. Nah, ini saking nisbinya kebahagiaan. Ya mungkin misalkan orang yang dicontohkan, mungkin orang yang sedang jatuh cinta itu ya. Orang yang sedang jatuh cinta itu mungkin dia misalkan rela berkorban gitu kan. Rela menderita, rela sengsara gitu kan. Ya kan? Bagi orang yang sedang jatuh cinta, bahwa penderitaan, kesengsaraan, perjuangan untuk meraih cintanya itu adalah kebahagiaan gitu.
semua yang dia alami itu adalah keindahan gitu. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak sedang jatuh cinta, melihat sesuatu itu bukanlah sesuatu yang membahagiakan, tapi itu adalah penderitaan gitu. Ya, jadi kebahagiaan sangat nisbi, ya kan. Nah, itulah contoh konkret gitu. Jadi orang yang menderita, penderitaan itu bagi orang yang jatuh cinta, ya kan, itu indah gitu. Selama penderitaan itu adalah bagian dari ikhtiar dia meraih atau meraih atau berkomitmen dengan cintanya itu. Tapi ya kalau menurut orang yang tidak jatuh cinta, menganggap penderitaan ya penderitaan gitu kan. Bukan sebagai sesuatu yang indah, tapi sesuatu yang menyengsarakan gitu ya. Penderitaan bagi orang yang jatuh cinta adalah keindahan dan kebahagiaan. Tapi bagi orang yang tidak jatuh cinta, penderitaan ya bukan sesuatu yang membahagiakan, tapi penderitaan adalah sesuatu yang menyengsarakan gitu kan. Nah, fas'adatu, maka kebahagiaan itu kal jamali, itu bagaikan keindahan, ya kan, bagaikan keelokan gitu. Qad tabayanat, itu berbeda-beda, sungguh berbeda-beda. Fiha, di dalam al-sa'adah, al-fuhumu, pemahaman-pemahaman. Wa ikhtalafat, dan berbeda-beda, fi tafsiriha, di dalam penafsiran as-sa'adah, al-muyulu, kecenderungan hati, ya kecenderungan hati berbeda-beda dalam menafsirkan as-sa'adah. Wa marji'ul amri, adapun tempat kembalinya atau referensi sesuatu sa'adah itu berupa sa'adah ila dzauqi, itu kembali kepada tempat kembalinya itu, referensinya itu adalah az-dzauq. Dzauq itu rasa, intuisi, perasaan gitu ya, perasaan gitu. Wa tadarubul munazi'i, adapun warna-warninya, ya kan, perselisihan, ya kan, perbedaan, innama huwa, yaitu tadarubul manazi, yaitu warna-warninya, ya kan, warna-warninya perbedaan ini, min tabayunil adwaki, itu dari warna-warninya perbedaan-perbedaannya perasaan, rasa gitu ya, perbedaan rasa. Nah ini, jadi kebahagiaan itu seperti keindahan gitu. Dalam persoalan kebahagiaan itu memiliki perbedaan pemahaman antar manusia gitu. Dan dalam menafsirkan kebahagiaan pun kecenderungan hati manusia itu berbeda-beda gitu. Sebagaimana seseorang melihat keindahan gitu. Mungkin kalau kita sebagai orang awam lukisan misalkan, itu akan berbeda dengan pelukis itu sendiri dalam melihat lukisan, atau akan berbeda lagi dengan pengamat lukisan gitu, pecinta lukisan, ya kan, atau kritikus lukisan misalkan, pengkaji lukisan, itu semua akan berbeda melihat lukisan gitu. Atau mungkin misalkan ada seorang pelukis terkenal itu Affandi namanya. Nah, misalkan ada lukisan yang dibikin oleh Affandi, ya kan?
satu objek lukisan itu akan dipahami oleh masing-masing orang dengan pemahaman yang berbeda-beda. Gitu. Bagi orang yang pecinta lukisan, mungkin dia akan memiliki pemahaman yang mendalam, gitu. Atau pelukis yang juga penikmat, pengagum lukisan dan pengkaji lukisan sekaligus, dia akan lebih dalam lagi memberi pemahaman terhadap lukisan Affandi, gitu. Nah, tapi bagi kita yang orang biasa, ya yang awam tentang lukisan misalkan, maka kita melihat lukisan ya indah saja, oh ya indah gitu, ya kan. Nah, satu objek lukisan itu dilihat oleh masing-masing orang akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda, gitu. Dalam menafsirkannya pun akan berbeda-beda, gitu. Karena apa? Marja'ul amri ila dzauq. Jadi referensi atau acuan dari melihat kebahagiaan, melihat keindahan itu menggunakan az-dzauq. Ya, dzauq itu perasaan, intuisi gitu ya. Dzauq. Jadi perasaan gitu, pakai ya, rasa gitu. Nah, kalau rasa itu kan subjektif gitu sifatnya. Tidak ada rasa yang objektif. Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan teori postmodernisme ya, yang back to subjektivism itu. Jadi kalau teori modernisme itu kan objektif gitu ya. Nah, kalau postmodernisme itu back to subjektivisme, kembali ke subjektivitas. Karena tidak ada satu persoalan itu yang bisa diobjektifikasikan. Contohnya tentang lukisan, tentang keindahan, tentang kebahagiaan itu. Ya kan? Satu lukisan, masing-masing orang memiliki dzauq, memiliki perasaan yang berbeda-beda dalam melihat lukisan, sehingga menghasilkan tafsir, memproduksi tafsir yang berbeda-beda seperti itu. Nah, perbedaan warna-warni, ya kan, warna-warni tadorubul mutanazi, perbedaan warna-warni perbedaan itu berawal dari minta bayunil adzwaq itu, jadi bersumber dari perbedaan rasa gitu. Jadi kalau rasa itu tentu saja berbeda dengan rasionalitas ya. Akal itu kan sebenarnya akal itu jamus aklan. Jadi akal itu sebenarnya mengikat gitu ya. Kalau mengikat itu kayak misalkan di mantek gitu ya, ilmu logika dasar, itu orang kalau menggunakan akal itu tidak bisa sembarangan. Dia harus ada ukuran-ukuran teorinya, ada had, ada ta'rif, ya kan, ada qiya'ah, seperti itu teori-teori itu yang mengikat cara kerja akal gitu. Karena akal itu kan sebenarnya ikatan gitu. Nah, sedangkan dzauq, perasaan, ya kan, perasaan itu nanti nyambungnya ke imajinasi gitu. Ya, nah imajinasi itu khoyal, khotor, ya kan, nanti itu kaitannya dengan lapisan-lapisan hati, ya kan. Ada yang bersumber dari fuad, ada yang bersumber dari sadr, ada yang bersumber dari lub, ada bersumber dari sadr, fuad, lub, itu kan. Nah, dan lapisan-lapisan hati yang lainnya gitu. Nah, karena ini kaitannya dengan dzauq. Jadi dzauq itu adalah kerja hati gitu ya, bukan kerja akal. Jadi itu imajinasi yang bekerja. Nah, kalau imajinasi itu kadang bisa melampaui apa yang dicapai oleh akal. Kadang imajinasi itu sudah mendahului akal, lalu kemudian akal kemudian yang menteorisasikan apa yang sudah diimajinasikan oleh dzauq
intuisi atau rasa itu. Ya kan. Tapi kadang juga rasa itu tidak bisa dibahasakan. Gitu. Rasa itu tidak bisa diteorisasikan kadang. Gitu. Nah, sebagaimana orang merasakan satu kebahagiaan. Nah, itu kadang apa yang dirasakan itu jauh lebih dahsyat daripada yang diucapkannya gitu. Nah, faminan nasi, sebagian dari manusia, ya kan, man adalah seseorang yaro yang meyakini seseorang itu as-sa'adata terhadap kebahagiaan fit tabassuti itu ada di kelapangan. Tabassut itu at-tawassu' di tafsirnya itu, di sarahnya fil ma'kuli di dalam makanan wal masrobi dan minuman awil lahwi atau permainan awil malbasi atau pakaian au tamdiyatil waktu atau mengabadikan atau melestarikan waktu fil manazihi di dalam manazih itu plesir atau traveling, touring gitu ya. Wal malahi dan musik gitu. Nah ini, jadi sebagian manusia ada seseorang yang meyakini bahwa kebahagiaan itu adanya di ketika dia lapang dalam masalah makanan, minuman, happy sesuatu yang bermain gitu, pakaian. Oh ini maksudnya. Jadi ada yang kebahagiaan itu seseorang itu diukur ketika pakaiannya bagus. Ada orang yang meyakini atau berasumsi bahwa kebahagiaan itu ketika makanan dan minuman tercukupi gitu kan. Atau ada orang yang meyakini bahwa kebahagiaan itu ada ketika dia bisa bermain-main. Ada juga kebahagiaan orang yang meyakini bahwa kebahagiaan itu ketika dia memiliki banyak waktu untuk traveling, ya kan, untuk traveling, untuk touring, jalan-jalan gitu, rekreasi gitu. Atau ada orang yang meyakini bahwa kebahagiaan itu ada di musik gitu. Musik, jadi ketika mendengarkan musik dia senang sekali, bahagia gitu ya. Nah, wa minhum sebagian dari nas itu, manusia itu, man seseorang yaroha yang man itu seseorang itu meyakini terhadap as-sa'adah kebahagiaan fi kasbil mali ketika menghasilkan, di dalam menghasilkan harta, wahabsihi dan menabungnya, menabung harta, menyimpan harta, fil masadiqi di dalam peti-peti. Ya, jadi sebagian manusia pun ada yang mengasumsikan bahwa kebahagiaan itu ada ketika dia menghasilkan banyak uang dan uangnya itu bisa ditabung. Ditabung kalau sekarang kan ditabung di bank. Nah ini karena ini zaman tahun 800-an, awal 900-an, 1900-an ini. Sehingga di sini diartikan wahabsihi fis sonadik. Jadi menyimpan uang itu di peti-peti gitu ya. Ya kan. Tapi kalau kita zaman dulu kan celengan ya kan. Ada celengan itu terbuat dari tanah itu kan, tanah liat. Terus di situ ada lobangnya. Kita bisa memasukkan lewat lobang itu uang recehan atau bisa juga uang kertas gitu. Ada yang berbentuk bagong, ada yang berbentuk ayam jago gitu kan ya. Celengan gitu. Jadi kebahagiaan sebagian orang mengasumsikan bahwa
ketika dia memiliki atau menghasilkan uang dan uang itu bisa ditabung gitu. Wa minhum, dan sebagian dari nas manusia itu, man, seseorang, ya'udduha yang man itu menganggap, ya kan, terhadap as-sa'adah itu, kebahagiaan itu, fil mutola'ati, di dalam mutola'ah, di dalam belajar, mendaras kitab gitu kan, wal mudarasati, dan belajar, wal ghausi, dan menyelami, ala duwaril ulumi, kepada pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang seperti intan, wal bahsi, dan pembahasan, penelitian, an maknunatil adabi, dari etika-etika yang disimpan. Nah ini, sebagian manusia pun ada manusia yang, atau seseorang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu terletak pada mutolaah, gitu kan, mutolaah kitab, membaca kitab, itu kan, lalu mempelajari, mendalami ilmu, lalu melakukan penelitian, melakukan observasi, melakukan survei, gitu kan. Itu ada orang yang semacam ini, ya kan. Jadi ketika contoh ya, kita bagi orang yang kulino, ya, jatuh cinta terhadap membaca itu kayak seperti candu gitu, ya kan. Bukan hanya kutu buku, tapi ini sudah melampaui itu. Jadi kadang membaca itu bisa mengakibatkan seseorang yang jatuh cinta terhadap membaca itu lupa diri, lupa daratan gitu. Jadi itu, dan senang sekali gitu. Jadi orang yang suka membaca, ya kan, kebahagiaannya itu adanya ketika dia bisa mendapatkan buku yang dia cari gitu, mendapatkan kitab yang dia idam-idamkan, kemudian membacanya dengan penuh antusias, membukanya pun seperti pengantin baru gitu, membuka gitu kan. Nah itu, jadi ada orang-orang, para ulama-ulama, bahkan saya pernah membaca kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab. Jadi para ulama-ulama jomblo, ya, diantaranya ada Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu kemudian ada juga ulama dan pemikir besar Mesir Abdurrahman Badawi, yang banyak sekali menulis buku. Di antara karyanya itu tentang Madahibul Islamiyin, lalu kemudian beliau banyak sekali mentahkik, mengedit karya-karya zaman dulu, ya kan, para filosof Islam zaman dulu. Beliau nulis juga tentang Syahidatul Usyaq, Rabi'atul Adawiyah, ya kan, perempuan yang jatuh cinta, mabuk kepayang kepada Allah gitu, Abdurrahman Badawi. Nah itu jomblo, dan bahkan matinya itu di perpustakaan, ya kan. Jadi ulama-ulama jomblo ini, mereka saking jatuh cintanya kepada membaca buku, kepada membaca kitab, kepada menulis gitu, sehingga buku itu adalah kekasihnya, itu istrinya gitu, kitab-kitab, buku, menulis itu adalah istrinya gitu. Sehingga tidak mau menikah dengan perempuan gitu. Artinya bukan tidak mau menikah, karena dia mungkin waktunya itu habis terserap untuk mutolaah, mudarosah, observasi, menulis, memproduksi buku gitu ya, mentahkik dan mengedit dan lain sebagainya gitu. Dan itu kebahagiaan bagi orang yang kecanduan mutolaah kitab gitu.
kebahagiaannya di situ gitu. Wa minhum, ya sebagian dari nas manusia ini, man seseorang, yahsabu yang man itu seseorang itu menyangka, annaha sesungguhnya sa'adah, fit takhalli di dalam sepi atau tidak ada, an hadal alami dari inilah alam semesta, alfani yang rusak, wa zuhdi dan zuhud, tapa berata, fima di dalam sesuatu, tahwihi yang mencakup terhadap sesuatu itu, ma itu hadhil basitatu, bumi yang begitu luas, min mata'iha dari harta bendanya, al-basitoh yaitu bumi yang luas itu. Nah, ada juga orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu, ya kan, ketika dia bisa menyepi, menyendiri, ya kan, zuhud, asketis dari dunia yang fana ini. Gitu. Jadi zuhud dari harta benda yang ada di bumi yang luas ini. Gitu. Itu ada orang yang semacam itu, ketika dia mampu zuhud, tidak menikmati terlalu banyak harta benda. Nah, dia disitulah menurut dia kebahagiaan itu. Nah, ngeteh dulu. Nah, ini teh tubruk. Wa minhum, sebagian dari manusia, man seseorang yaroha, yang seseorang itu meyakini terhadap kebahagiaan, as-sa'adah, ya fit tasalluti, di dalam menguasai orang lain, wal athirati, dan athirat ini diartikan al-istibdad bil manfaat, jadi menguasai kemanfaatan untuk dirinya sendiri, atau al-istibdad itu otoriter gitu. Wa tabdilin nasi, dan merendahkan orang lain. Liyakunu, supaya ada, ya kan, nas itu manusia itu abi data ahwaihi, adalah menjadi budak-budaknya kesenangannya seseorang itu, man itu. Wa arqa asyahwatihi, artinya budak-budaknya syahwatnya seseorang itu, yaitu man itu. Nah, ini ada tipe yang antagonis, ini tipe yang mengerikan. Ada orang yang meyakini bahwa, atau berasumsi bahwa kebahagiaan itu adanya ketika dia mampu menguasai orang lain, mampu menjajah, mengeksploitasi, mendiskriminasi, ya kan? Dia merasa bahagia gitu ketika mampu mengalahkan orang lain, merendahkan orang lain gitu ya, supaya orang lain itu menjadi budaknya gitu, supaya orang lain itu menjadi jongosnya, budak bagi kesenangan dan syahwatnya. Ada orang yang semacam itu, ketika mengalahkan orang lain senang gitu, ya kan? Itu sebenarnya penyakit jiwa itu kan. Nah, ketika menindas, merendahkan orang lain dia senang gitu. Nah, itu ada orang yang semacam itu. Ya kan, kayak contoh kolonialisme itu kan menganggap ketika mereka itu mampu menjajah, ya kan, mengeksploitasi, menguasai tanahnya orang lain, sehingga orang lain yang dijajah itu menjadi budaknya, itu dia adalah mereka menganggap itu adalah kebanggaan dan kebahagiaan gitu. Itu ada orang yang semacam itu gitu.
Naudzubillah ya. Wa minhum, nah sebagian manusia lagi, man, seseorang yaroha, yang seseorang itu meyakini, menganggap kebahagiaan itu fi ghairi dzalika, di selain sesuatu yang sudah disebutkan di atas tadi, minal manazi'i, dari perbedaan-perbedaan, wal masyaribi, dan aliran-aliran. Ya kan, ini hanya contoh saja, kata penulisnya. Masih banyak lagi contoh-contoh subjektivitas seseorang dalam melihat kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu sangat subjektif gitu. Wasa'idu, adapun orang yang bahagia, man adalah seseorang, nadhoro, yang melihat, ya kan, seseorang itu, man itu, bi'ainil akli, dengan penglihatan akalnya, wa ikhtato, dan seseorang itu memberi batasan, li nafsihi, kepada dirinya, dirinya aman, huttotan, dengan batasan, wasaton, yang tengah-tengah, yang moderat gitu. Yaslukuha, yang seseorang itu berjalan terhadap khuttoh tersebut. Fal i'tidalu, maka sikap moderat, fil amri, di dalam sesuatu, da'iyatun, adalah sesuatu yang mengajak, sesuatu yang menarik, as-sa'adata, terhadap kebahagiaan, fihi, di dalam amar. Nah ini kalau pandangannya penulis, yaitu Syekh Mustafa Al-Hulayaini, orang yang bahagia itu, katanya, adalah seseorang yang melihat sesuatu, ya kan, dengan pandangan akal sehatnya gitu. Dan seseorang itu memberi batasan kepada dirinya dengan batasan-batasan yang moderat. Batasan yang moderat gitu. Di mana seseorang itu berjalan di batasan-batasan tersebut. Jadi seseorang ini menggunakan akal sehatnya dalam melihat sesuatu, lalu kemudian seseorang ini merumuskan khittoh, ya, batasan-batasan moderat gitu, wasaton, ya, berada di tengah-tengah, batasan-batasan moderat, di mana seseorang ini berjalan di batasan-batasan yang moderat itu. Nah, makanya al-i'tidal, ke moderatisme di dalam sesuatu itu bisa memunculkan kebahagiaan itu bagi orang tersebut. Kalau menyimpang dari moderatisme, maka disitulah penderitaan akan terjadi gitu. Jadi kalau menyimpang ke tafrid atau ifrot, melampaui batas atau mengurangi gitu, mereduksi, maka itulah penderitaan akan terjadi gitu katanya. At-tawassutu, adapun bersifat moderat, sedengan gitu ya kalau bahasa ininya, fil ma'kuli, di dalam makanan, wal masyrobi, dan minuman, sababun, adalah sebab, li hifdzis sihhati, ya kan, sebab yang bisa menjaga kesehatan, minal amrodi, dari penyakit-penyakit, wal akhlati, dan, ya kan, campuran-campuran, kontaminasi al-fasidati, yang rusak, sesuatu yang merusak. Nah ini, jadi dicontohkan di sini dalam soal makan dan minum saja itu harus moderat gitu. Karena kalau kita sedengan, bersifat moderat, tidak terlalu banyak makan itu, minum pun begitu, tidak terlalu sedikit pula. Makan dan minum itulah yang menjadi sebab terjaganya kesehatan kita dari penyakit dan
terjaganya kesehatan kita dari al-akhlat al-fasida. Jadi sesuatu yang merusak yang akan mencampuri, yang akan mengkontaminasi gitu. Jadi imunitas tubuh kita itu bagus jadinya karena kita makannya tidak berlebihan, minum tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang gitu. Jadi kalau mengurangi makanan dan minuman pun itu akan berbahaya gitu. Nah, wal i'tidalu, adapun sifat tengah-tengah moderat ya kan. Fit tanazzuhi, di dalam pelesiran, dalam traveling, jalan-jalan, rekreasi ya kan. Wallahwi, dan bermain ya kan. Da'iyatu sururin nafsi, itu adalah sesuatu yang mengajak pada berbunga-bunganya hati. Wan nasyatil jismi, dan nasyat itu terengginas ya, bergairahnya tubuh gitu. Wa fi tarkihima, sedangkan kalau di dalam meninggalkan tanazzuh wal lahwi, meninggalkan traveling, rekreasi, jalan-jalan dan bermain, inqibaduha, adalah pengerutan atau penyusutan jiwa gitu. Jadi seperti orang yang jiwanya terhimpit, ngisut ya, mengkerut gitu ya. Jiwanya itu seperti mengkerut gitu. Nah, wa fi ziyadati, sedangkan dalam berlebihan, menambah minhuma, dari tanazzuh wal lahwi ya kan, artinya travelingnya itu sering sekali gitu, rekreasinya lalu main-mainnya itu overdosis ya kan. Ta'widuha, yaitu akan membiasakan an-nafas, jiwa seseorang, al-kasla, terhadap sifat malas, wal khumula, dan rendah, wal maila, dan kecondongan, ilal mafasidi, kepada hal-hal yang merusak ya, kepada kerusakan gitu. Nah, ini menarik. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di atas, kebahagiaan itu terletak pada batasan-batasan moderat. Nah, di antaranya di sini moderat dalam traveling, jalan-jalan, rekreasi dan main-main. Sebab moderat dalam traveling dan main-main ini justru akan mengajak hati seseorang itu berbunga-bunga, lalu kemudian jiwanya juga terengginas, bergairah. Jadi orang itu rekreasi dan traveling atau main-main itu kan sebenarnya kalau teori al-i'tidal ini itu diposisikan sebagai refreshing gitu loh. Jadi kita bekerja misalkan seminggu ya kan, full, misalkan dari Jumat sampai Kamis, Senin sampai Jumat gitu ya, Senin sampai Jumat. Nah, lalu kemudian Sabtu Minggu itu untuk keluarga, refreshing, jalan-jalan, rekreasi, silaturahim. Ya, sekarang masa pandemi ini, virus corona ini, silaturahimnya virtual dulu gitu. Nah, itu kan refreshing. Jadi refreshing itu bisa mengakibatkan hati itu berbunga-bunga. Jadi setelah refreshing, lalu ketika pas hari Senin aktif lagi, bekerja lagi, akhirnya bersemangat, hatinya senang, dan tubuhnya pun bergairah gitu. Nah, sedangkan kenapa harus i'tidal, harus moderat dalam traveling dan bermain itu? Karena kalau kita meninggalkan atau kita tidak melakukan
traveling dan bermain dengan anak, ngobrol-ngobrol misalkan dengan teman di kafe gitu ya. Nah itu kalau kita tidak melakukan itu katanya, maka itu justru akan mengakibatkan jiwa kita itu kusut gitu. Ibarat kayak buah-buahan tuh, kalau buah itu kan kalau baru dipetik itu ranum gitu ya. Tapi kalau lama kelamaan tuh kan kayak keriput gitu. Nah itu orang kalau tidak mau melakukan refreshing, ya kan, tidak jalan-jalan atau ngobrol main-main, itu jiwanya akan kusut gitu loh, kusut. Nah sebaliknya pun kalau seseorang itu melakukan traveling, jalan-jalan, rekreasi itu berlebihan, pengennya itu jalan-jalan aja gitu ya, itu akibatnya juga sangat fatal, mengakibatkan seseorang akan malas gitu. Malas bekerja, pengennya jalan-jalan saja gitu kan. Lalu kemudian jiwanya lemah ya kan, dan cenderung pada hal-hal yang negatif gitu. Ya karena dia maunya jalan-jalan saja, jalan-jalannya yang mubazir gitu, bukan jalan-jalan dalam misi kerja, bukan, tapi jalan-jalan saja gitu. Nah ini mengakibatkan seorang itu malas gitu. Nah, wal iqtisadu, sedangkan sifat tengah-tengah, moderat, fi kasbil mali. Nah ini, di dalam menghasilkan atau kasab, mencari harta, wa badlihi, dan menyerahkan harta, yahdi itu mendatangkan, sifat tengah-tengah ini, ila wujuhil khairi, kepada jalan-jalan kebaikan, fi maksabihi, di tempat kerjanya atau tempat mencari uang itu, watarki syarrohi, dan meninggalkan sifat tamak atau sifat rakus, fi jam'ihi, di dalam mengumpulkan mal, harta itu, min hillihi, dari tempatnya mal, wa ghairi hillihi, dan selain tempatnya mal, selain tempatnya harta. Wa yursiduhu, dan al-iqtisad, sifat moderat itu menunjukkan terhadap seseorang itu, man itu, ila turukil infaqi, kepada jalan ya menginfakkan hartanya, al-qawimati, yang ajek, fala yakunu, maka seseorang itu, man itu, tidak ada bakhilan, sebagai orang yang bakhil, pelit, wala masrofan, dan bukan orang yang melewati batas atau boros. Bal ya'ishu, bahkan seseorang itu, man itu, hidup aisyatas sa'adati, dengan kehidupan yang bahagia, warrafahati, dan lapangnya kehidupan. Rafah itu rifah itu layyinul ais wasa'athu, jadi hidup yang lembut dan hidup yang lapang. Nah ini, minum dulu. Nah, dalam paragraf ini jelaskan bahwa sifat moderat dalam mencari harta, menghasilkan uang, ya kan, menyerahkan uang, itu akan mendatangkan pada jalan-jalan kebaikan di tempat pencarian uang itu. Artinya orang kalau moderat itu dia tidak akan rakus, gitu. Tidak akan rakus, dia akan tidak akan rakus. Orang rakus itu kan akan mengumpulkan harta dari miliknya, haknya sendiri, dan juga mengumpulkan dari bukan haknya.
gitu kan. Nah, jadi orang yang moderat itu moderat dalam mencari uang itu tujuannya adalah menghindari dari sifat rakus, dari sifat tamak gitu. Karena kalau kita ngoyo berlebihan, terlalu ambisius dalam mencari uang, itu yang dikhawatirkan adalah kita menjadi orang yang rakus. Tamak, kalau rakus itu berarti orang yang mengumpulkan harta dari haknya dan dari haknya orang lain. Artinya mengambil haknya orang lain. Bisa dengan korupsi, bisa dengan mencuri, bisa dengan gosop. Nah, itu tandanya orang rakus. Nah, dan sehingga kita kalau moderat dalam mencari uang, artinya tidak terlalu ngoyo, itu justru akan menghantarkan seseorang pada jalan-jalan dia akan mendapatkan rezeki yang ajak, kontinu, tahan lama gitu kan, dan bisa menginfakkan hartanya dengan baik karena dia bukan orang yang pelit, tapi juga bukan orang yang boros. Nah, ini dalam moderat dalam pengaturan uang, dia bukan orang yang pelit dan juga bukan orang yang boros. Bahkan dia akan hidup dengan kehidupan yang bahagia, dengan sentosa gitu. Bahagia dan sentosa. Lalu kemudian wal qastu. Adapun konsisten berada di tengah-tengah, moderat fil uqufi, di dalam menetapi atau dalam konsisten istiqomah ala darsi, atas belajar, studi, wal mutola'ati, dan mutola'ah, mengkaji kitab, buku. Yad'u itu menarik, mengajak. Al-qastu itu moderat dalam belajar ini, ila tarwihin nafsi, kepada tarwih itu mengistirahatkan jiwa atau memanjakan jiwa, memanjakan jiwa atau menjadikan jiwa itu enak gitu ya. Wayat rudu, dan al-qastu itu moderat dalam belajar itu menolak anha, dari nafas, dari jiwa itu, al-malala, terhadap sifat bosan, wasamata artinya kebosanan. Nah, katanya kita pun dalam belajar, mutola'ah, studi, ya kan, itu harus juga moderat gitu. Sebab apa? Nilai lebih dari moderat dalam belajar membaca itu bisa merefresh jiwa. Jadi jiwa itu harus istirahat, jiwa itu harus juga dimanjakan dulu gitu ya. Kalau tidak, itu berakibat pada kebosanan gitu. Jadi misalkan belajar, membaca, studi, riset itu, lalu kemudian nanti satu waktu refreshing, jalan-jalan gitu. Nah, itu enak gitu. Artinya tidak all out waktu, totalitas waktunya itu semuanya untuk baca. Jadi ada sisipkan waktu untuk refreshing. Itu hak bagi jiwa kita. Jadi biar apa? Biar kita juga tidak mengalami kebosanan dalam belajar dan membaca gitu. Wal akhdu, nah, sedangkan mengambil bi haddad dunya, dengan bagian-bagian dunia, waddin, dan agama, watamassuku, dan berpegangan, bima, dengan sesuatu, yurabbi, yang sesuatu itu mendidik atau menaikkan, ya kan, menaikkan al-jisma, terhadap fisik, wa yuna'imuhu,
dan sesuatu itu bisa memberi kenikmatan yang memanjakan terhadap al-jism, wa yuhadzibu, dan sesuatu itu bisa membersihkan al-aqla terhadap akal, wa yaqumuhu, dan sesuatu itu bisa mengajakkan atau mendirikan terhadap akal. Sababun adalah sebab linailis sa'adataini, untuk meraih dua kebahagiaan, fil hayataini, di dalam dua kehidupan. Nah, mengambil bagian dunia dan akhirat, ya, dunia dan agama, dan berpegang pada sesuatu yang bisa mendidik dan memberikan kenikmatan kepada fisik, gitu. Sekaligus membersihkan akal dan mendirikan akal, maksudnya akal itu bersih dan kokoh, gitu. Itu adalah penyebab yang dapat meraih dua kebahagiaan di dalam dua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Gitu. Jadi bagaimana agar fisik kita sehat, gitu loh, ya kan? Kita itu berpegang teguh sesuatu yang bisa menjadikan fisik kita itu sehat, fisik kita itu kuat, bisa menikmati sesuatu, gitu. Dan sekaligus akal kita itu bersih dan aktif, berfungsi dengan baik dan bisa eksis, survival. Itulah yang menjadi sebab kita bisa meraih dua kebahagiaan di dalam dua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat, gitu katanya. Nah, wa hamlun nafsi, adapun mendorong hati atau jiwa, alat tarafu'i, atas tarafu, menganggap tinggi, anis soghari, dari sesuatu yang hina, wa tanazzuhi, dan membersihkan, anil kibriyai, dari kesombongan, huwa, yaitu tanazzuh al-iba'u, itu mencegah keburukan, al-mahmudu, yang dipuji. Nah, ini al-iba itu khalqun yamna'ul insan mimma ya'ibuhu. Nah, itu jadi hati itu harus mendorong agar dia merasa lebih tinggi dari sesuatu yang rendah. Soghor itu adzul wa dhaim, jadi sesuatu yang nista, gitu. Jadi hati itu harus mendorong pada sesuatu yang lebih luhur daripada sesuatu yang nista. Dan hati itu harus mendorong untuk membersihkan diri dari kesombongan. Dan itulah sesuatu yang bisa mencegah keburukan, dan itulah yang terpuji. Wahwa, adapun hamlun nafsi, mendorongnya hati itu, syarafun, itu kemuliaan, linafsin, bagi jiwa, adimin, yang agung. Li'annahu, karena sesungguhnya hamlun nafsi, mendorongnya hati, yarba'u, itu meluhurkan, hamlun nafsi itu bin nafsi, terhadap jiwa, antastakina, ya kan, ya menaikkan ketika nafas itu merasa rendah, liddoimi, bagi penganiayaan. Wa ya'simuha, dan hamlun nafsi itu menjaga terhadap nafas, anta'mida, ketika
nafas itu sengaja bertujuan li'ihtiqarin nafsi, kepada merendahkan manusia, au tamila, atau nafas itu condong ila tadlilihim, kepada merendahkan manusia, merendahkan nas, au tanjiha, au tanajjaha, atau condong tajnaha, au tajnaha, atau condong nafas itu lil istithari, kepada pilih kasih, bil marafiki, kepada tempat-tempat mengambil kemanfaatan, wal manafi'i, artinya kemanfaatan. Nah ini, jadi hati seseorang yang mendorong agar dia tetap mencari sesuatu yang luhur dari sesuatu yang rendah, bersih dari kesombongan, itu adalah sesuatu yang mulia bagi jiwa yang agung. Karena hati yang mendorong untuk berbuat seperti itu, itu hakikatnya hati itu sedang menaikkan, meluhurkan, menaikkan jiwa yang merasa rendah ketika mengalami penganiayaan gitu. Artinya kan orang ketika mengalami penganiayaan, diskriminasi gitu ya, itu kan kadang apakah jiwanya kuat atau tidak. Nah, kalau orang jiwanya nggak kuat itu kan down gitu, rendah gitu ya, merasa rendah gitu ya. Nah ini hati yang mendorong agar seseorang itu optimis, untuk tetap pada sesuatu yang lebih luhur, maka ya itu dorongan hati itu bisa mengakibatkan jiwa seseorang itu bisa bangkit gitu ya, bangkit dari keterpurukan ketika mengalami penindasan, penganiayaan gitu. Dan dorongan hati pun itu bisa menjaga jiwa seseorang ketika jiwa seseorang itu ada keinginan untuk merendahkan orang lain gitu. Sehingga dengan dorongan jiwa itu seseorang itu terjaga, sehingga dia tidak merendahkan orang lain, ataupun terjaga jiwanya dari kecenderungan untuk merendahkan orang lain, atau kecenderungan untuk pilih kasih gitu ya kan, pilih kasih terhadap pilih kasih. Biasanya kan orang karena ada keluarganya, maka meskipun keluarganya kerjanya tidak bagus, dianggap bagus, paling bagus, yang lain dianggap kerjaannya tidak bagus, tidak bekerja, padahal bekerja lebih maksimal gitu. Pilih kasih gitu. Nah, orang yang jiwanya terdorong untuk sesuatu yang luhur, mulia, dia akan terhindar dari sifat pilih kasih itu. Dia akan objektif, oh iya ini meskipun keluarga sendiri misalkan, ini kerjanya kan hanya itu gitu. Nah, ini meskipun bukan keluarga tapi ini kan kerjanya bagus, outputnya bagus gitu ya. Nanti tidak pilih kasih gitu. Tapi itu sulit. Ya kan, di realitas, di kehidupan realitas itu nggak begitu. Kebanyakan orang pilih kasih gitu. Tapi bagi orang yang hatinya terus terdorong untuk satu kemuliaan, maka dia tidak pilih kasih. Wafima, dan di dalam sesuatu taqaddama, yang sudah dijelaskan di atas, min majmu'i hadhihi tawassutati, dari kumpulan
sifat-sifat moderat itu. Wa ghairuha, adapun selainnya tawasutot, makisun itu bisa dikiaskan, dianalogikan alaiha atas at-tawasutot. Sa'adatun, kebahagiaan, lil mutakhalliki, bagi orang yang berkarakter, yang berakhlak, biha dengan tawasutot, taj'alu, yang tawasutot itu menjadikan hayatahu, terhadap kehidupannya al-mutakhallik, fi hanaatin, di dalam kenikmatan, ya kan. Wa aisyahu, dan hidupnya mutakhallik itu fi raghdin, di dalam kelapangan, ya kan. Jadi sesuatu yang sudah dijelaskan di atas berupa sekumpulan sifat-sifat moderat di atas itu, ya kan, di atas dijelaskan moderat dalam pengaturan uang, moderat dalam belajar, moderat dalam makan dan minum, moderat dalam traveling dan refreshing itu. Nah, adapun selain itu, ya kan, berbagai persoalan yang banyak sekali di kehidupan ini yang tidak disebutkan, itu bisa dikiaskan, bisa dianalogikan, bisa disamakan dengan sifat-sifat moderat yang sudah dijelaskan di sini gitu. Nah, intinya kebahagiaan itu pasti akan dimiliki bagi seseorang yang memiliki karakter moderat itu, ya. Dan moderatisme itu akan bisa menjadikan kehidupan seseorang itu nikmat, bahagia, dan lapang gitu. Faman, maka barang siapa aroda, itu menghendaki, man itu ngeteh dulu. Man, barang siapa aroda, seseorang itu menghendaki, ayakuna, ada seseorang itu sa'idan, menjadi orang yang bahagia, fi nafsihi, di dalam dirinya man, wa ahlihi, dan keluarganya man, wa malihi, dan hartanya man, wa waladihi, dan anaknya man, wa sohbihi, dan teman-teman sahabatnya man, wa kulli amalin, dan setiap amal, aktivitas pekerjaan, min a'malihi, dari aktivitas-aktivitas pekerjaan-pekerjaannya man, fa'alaihi, maka bagi man itu ayatatallaba, seorang itu mencari as-sa'adata, terhadap kebahagiaan, fi qastis sabili, di jalan yang moderat, di moderatnya jalan. Wal yaj'al, dan hendaklah seseorang itu menjadikan dalilahu, terhadap sesuatu yang menunjukkan nyaman, ila dalika, kepada sa'adah, ad-dina, kepada agama, wal aqla, dan akal, wal wuzdana, dan sifat sensitivitas kemanusiaannya, fahunna, maka adapun ad-din wal aql wal wuzdan itu khairu dalilin, adalah lebih baik-baiknya sesuatu yang bisa menunjukkan. Jadi barang siapa yang ingin bahagia, katanya, baik bahagia dirinya, keluarganya, hartanya, anaknya, para sahabatnya, dan semua aktivitas-aktivitasnya, maka kiatnya hanya satu, katanya. Hendaklah dia mencari kebahagiaan di mana? Di jalan yang moderat itu, di moderatisme jalan. Jadi carilah kebahagiaan dalam moderatismenya jalan itu. Maka jadikanlah, ya kan, dalil sesuatu yang menunjukkan kepada kebahagiaan dalam moderatisme jalan yang moderat itu
apa? Menunjukkan kepada agama, akal, dan wujdan, sensitivitas dan kepekaan kemanusiaannya itu. Jadi beragama, berakal, dan sensitivitas itu harus di jalan yang moderat sehingga seseorang itu bisa meraih kebahagiaan. Dan itulah khairul dalil, sebaik-baiknya sesuatu yang bisa menunjukkan manusia. Inna tariqas sa'adati, sesungguhnya jalan kebahagiaan, ayuhan nasyi'u, wahai remaja al-karimu yang mulia, milenial yang mulia ini, amamaka, itu ada di hadapanmu, katanya. Fatlubha, maka kamu harus mencari, ya kan, terhadap tariqas sa'adah ini, fil ilmi, di dalam ilmu, wal amali, dan aktivitas amal, as-solihi, yang solih, wal akhlaki, dan akhlak, al-fadilati, yang unggul, yang utama, wakun, dan jadilah kamu, fi kulli amrika, di setiap perkara kamu, wasaton, moderat, di tengah-tengah, takun, maka kamu ada sa'idan, sebagai orang yang bahagia. Nah, ini pada paragraf terakhir dianjurkan bahwa jalan kebahagiaan, wahai remaja milenial yang mulia, itu sudah ada di depanmu. Jalan kebahagiaan itu ada di depanmu. Maka carilah jalan kebahagiaan itu di dalam ilmu dan amal soleh serta akhlak yang unggul. Dan jadilah kamu di setiap sesuatu, di setiap masalah problematikamu, sebagai orang yang wasaton, yang moderat. Maka kalau demikian, maka kamu akan menjadi orang yang bahagia. Demikian pengajian malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.